Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Skandal korupsi proyek pengadaan BTS di Kominfo ini makin meluas ya. Bahkan kalau kita mengikuti perkembangan pemeriksaan di Kejaksaan Agung, aliran dananya ini ya seperti bunyi syair lagunya Gesang, Bengawan Solo ini mengalir sampai jauh dan meluber kemana-mana. Terbuka kemungkinan bila Kejaksaan Agung ini melakukan pemeriksaannya on the right track, tidak diintervensi dan tidak masuk angin, maka sejumlah nama-nama besar di dunia politik, termasuk beberapa orang menteri di kabinet Jokowi dari beberapa parpol, ini bakal menyusul mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo dan sekarang telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hari ini, Senin 3 Juli 2023, kita akan memulai pekan ini dengan menyaksikan pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo. Dijadwalkan Kejaksaan Agung memeriksanya dan pemanggilan Dito itu dibenarkan oleh Jaksa Agung Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febri Adriansah. Menteri termuda sekaligus menteri terbaru di Kabinet Jokowi itu statusnya diperiksa sebagai saksi. Namun bila nantinya terbukti ikut menerima dan menikmati aliran dana korupsi jumbo dari korupsi BTS itu, statusnya bisa meningkat menjadi terdakwa dan bisa-bisa ini dia akan menjadi Menpora seumur jagung. Mungkin malah salah satu periode tersingkat di antara para menteri kabinet Jokowi Ma'ruf. Dito ini, dia adalah politisi Golkar, dilantik menjadi Menpora itu pada tanggal 3 April 2023 ya. Saat itu dia berusia 32 tahun. Jadi berapa ya? Sekarang ini masuk bulan Juli, jadi ya baru 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu maksud saya. Dia menggantikan seniornya, politisi Golkar, Zainuddin Amali, yang mengundurkan diri karena pada waktu itu dia memilih fokus menjadi wakil ketua umum PSSI. Ini menarik juga ya, orang mengundurkan diri dari menteri, meskipun ya portofolionya tidak mentereng-mentereng amat sebagai Menpora, tapi lebih memilih menjadi wakil ketua umum PSSI. Ini wakilnya Erik, Menteri Negara BUMN. Penunjukan Dito sebagai Menpora pada waktu itu mengejutkan banyak pihak. Bahkan menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ketika dia mengajukan Dito sebagai salah satu kandidat pengganti Zainuddin Amali sebagai Menpora, itu ada tokoh senior di Golkar yang merasa tersinggung. Waktu itu Airlangga mengaku menyodorkan 3 nama kepada Presiden Joko Widodo. Ada yang muda, ada yang wanita, ada yang pria, dan ada yang agak muda, kata Airlangga Hartarto. Dan ternyata kemudian Presiden Joko Widodo memilih yang paling muda, yakni Dito Aryo Tejo. Deddy Corbuzier ketika mengundang Dito dalam program podcastnya itu sampai menyatakan keheranannya itu secara terbuka. Anda ini anak siapa kok bisa jadi menteri? Itu pertanyaan dari Deddy Corbuzier pada waktu itu. Dan saya kira juga menjadi pertanyaan banyak orang. Dito ini, dia pernah menjadi Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, ini AMPI, salah satu underbow dari Partai Golkar. Dia adalah putra dari mantan dirut di salah satu BUMN, yakni PT Aneka Tambang Antam, Ari Prabowo Aryo Tejo. Selain itu dia adalah partner bisnis pesohor Raffi Ahmad di PT Rans Entertainment. Dan kalau kita ngomongin Rans Entertainment ini, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Apakah ada kaitannya dengan soal ini atau hanya sekadar kebetulan? Nah, silakan Anda ambil kesimpulan sendiri karena saya hanya menyodorkan fakta-fakta itu saja. Nah, kalau kita balik ke kasus korupsi tadi, korupsi di Menkominfo, pertanyaannya apa peran Dito dalam korupsi bancaan dana BTS itu? Dari BAP yang beredar di kalangan media, Dito disebut-sebut menerima aliran dana dari Irwan Hermawan sebesar 27 miliar. Dana itu diterima oleh Dito dalam rentang bulan November sampai Desember 2022. Berarti ini beberapa bulan sebelum Dito diangkat menjadi Menpora.
Irwan, komisaris PT Solitek Media Energi, telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam pusaran kasus skandal korupsi BTS Kominfo. Dia berperan mengumpulkan dana ratusan miliar dari para pemenang tender proyek ini untuk menutup kasusnya ya. Ketika kasus itu tengah disidik oleh Kejaksaan Agung dan disebut-sebutkan bahwa dananya itu mengalir ke berbagai tempat ya, termasuk di gedung DPR dan kemudian seberang gedung DPR, maksudnya gedung seberang gedung DPR itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Irwan ini rencananya akan dihadirkan dalam persidangan perdana pada hari Selasa 4 Juli 2023. Jadi besok ya. Pengakuan Irwan itu terungkap dari berita acara pemeriksaan atau BAP Irwan sebagai tersangka yang beredar luas di media, dan saya ini akan membacakannya untuk Anda dari Republika bagaimana peran Irwan dan siapa saja yang menerima aliran dananya. Dalam BAP-nya disebutkan Irwan itu menerima total 119 miliar uang ilegal dari berbagai sumber atas perannya dalam mengatur dan mengorkestrasi banjakan korupsi proyek yang merugikan negara 8,03 triliun. Dari total 119 miliar rupiah tadi, Irwan itu menyatakan bahwa 31 miliar diperoleh langsung dari pihak-pihak swasta, jasa konsultan fiktif, pengawasan dan subkontraktor pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS, 4G, Bakti, Kemenkominfo. Bahwa terkait dengan penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai 2022, saya ada menerima uang dari beberapa pihak secara langsung 31 miliar. Dan sisanya secara tidak langsung yang seluruhnya berjumlah 119 miliar, itu kata Irwan. Dia memerinci penerimaannya sebesar 28 miliar dari PT Sarana Global Indonesia SGI. Dari penerimaan itu, kata Irwan, 25 miliar diserahkan PT SGI melalui terdakwa Windy Purnama selaku Direktur Media Berdikari Sejahtera. Selanjutnya, kata Irwan, PT SGI menyerahkan lagi uang 3 miliar. Bahwa yang menyerahkan langsung dari PT SGI kepada saya sekitar 3 miliar adalah Saudara Bayu Eriano. Irwan juga mengakui menerima uang 26 miliar dari PT JIG Nusantara melalui Windy Purnama. Sedangkan dari PT Waradana Yusa Abadi, kata Irwan, ada menyetor uang 28 miliar rupiah. Yang penyerahannya dilakukan langsung oleh saudara Stephen kepada saya. Selanjutnya, 37 miliar rupiah diberikan oleh Jamie Suciawan dari pihak PT Sensaini Exindo. Saudara Jamie Suciawan menyerahkan uang 37 miliar yang penyerahannya melalui Windy Purnama. Selanjutnya diserahkan ke saya 25,2 miliar, itu kata Irwan. Dan sebagian lagi diserahkan kepada pihak Kominfo dan Bakti sebesar 10,8 miliar. Irwan mengungkapkan dari 119 miliar itu ada sebagian uang yang digunakan untuk kebutuhan tutup kasus pengungkapan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang sedang ditangani tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. 6 miliar dia sorongkan ke seorang pengacara bernama Setio yang ditunjuk sebagai pendamping hukum atas saran pihak X. Dari sini Anda nanti akan ketemu pihak X, Y, dan Z ya. Nanti ada penjelasannya itu. Saya serahkan kepada seorang bernama Setio sekitar 6 miliar yang diperuntukkan sebagai upaya penyelesaian perkara penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 5 Bakti Kemenkominfo yang sedang diproses hukum oleh aparat penegak hukum, kata Irwan. Bahwa Setio merupakan seorang pengacara yang ditunjuk seseorang yang saya sebut sebagai pihak X, itu kata Irwan melanjutkan. Namun Irwan dalam BAP-nya tersebut menegaskan kepada penyidik tak akan mengungkapkan tentang siapa pihak E yang dimaksudnya itu selama proses pengungkapan kasus korupsi BTS 4G Bakti belum sampai ke pengadilan. Oh, jadi dia menahan ini ya. Nanti di pengadilan ini akan dibuka dan berarti kan besok ya kalau di pengadilan. Tapi besok itu kan baru dakwaan ya. Saya tidak dapat sampaikan pihak X di tingkat penyidikan, ujar Irwan. Dia melanjutkan pun memberikan uang lanjutan senilai 52,5
5 miliar ke pihak X tersebut untuk keperluan yang sama agar pengungkapan kasus korupsi BTS 4G Bakti di stop. Saya serahkan kembali kepada seseorang yang saya sebut pihak X yang tidak dapat saya sampaikan di tingkat penyidik sekitar 52,5 miliar, ujar Irwan. Irwan mengaku kembali menggelontorkan uang 43,5 miliar. Namun pemberian tersebut melewati terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur PT Mora Telematika Indonesia. Uang tersebut diberikan lagi kepada pihak X sebesar 1,5 miliar rupiah dan pada pihak Y senilai 10 miliar. Kepada seorang bernama Edward Huta Heian sebesar 15 miliar dan kepada pihak Z ya senilai 27 miliar. Ini perhatikan ya, pihak Z senilai 27 miliar. Seperti pihak X dalam BAP-nya tersebut, Irwan juga masih merahasiakan siapa itu pihak Y maupun pihak Z selama kasusnya belum disidangkan di pengadilan. Saya serahkan uang sekitar 43,5 miliar kepada Galumbang untuk diserahkan kepada pihak-pihak lain terkait dengan yakni ke pihak X sekitar 1,5 miliar. Selanjutnya Galumbang Menak Simanjuntak menyerahkan juga kepada seseorang yang saya sebut pihak Y yang tidak dapat saya sampaikan di tingkat penyidikan sekitar 10 miliar rupiah. Saudara Edward Hutahian sekitar 15 miliar dan seorang yang saya sebut pihak Z yang tidak dapat saya sampaikan dalam penyidikan sekitar 27 miliar. Irwan juga memberikan uang kembali ke terdakwa Windy Purnama sebesar 10 miliar. Dari uang tersebut, 800 juta diantaranya agar diserahkan kepada beberapa nama di pihak Bakti. Saudara Windy Purnama, saya serahkan uang 10 miliar untuk diserahkan kepada staf Kominfo. Dan saudara Windy Purnama yang menyerahkan kepada pihak Bakti sekitar 800 juta kepada saudara Friandi Mirza dan anggota Pokja Bakti. Itu pengakuan dari BAP Irwan. Dalam pemberian lainnya, kata Irwan, pun memberikan total 6,2 miliar untuk 3 orang dekat terdakwa ex-Menkominfo Joni Gerald Plate dan petinggi Bakti. Antara lain kepada Elvano Hatorongan, selaku PPK Project Bakti senilai 1,5 miliar, untuk Latifah Hanum sekitar 1,7 miliar, dan kepada Anang Latif sebesar 3 miliar. Pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail, membenarkan pengakuan kliennya dalam BAP tersebut. Kepada Republika, Magdir pun mengatakan kliennya akan mengungkapkan pihak-pihak yang disebut Irwan sebagai X, Y, dan Z dalam BAP tersebut saat di persidangan nantinya. Rencananya begitu, dan kami siap untuk menjalani persidangan, kata Magdir. Nama Dito ini disebut-sebut sebagai sosok Z itu saya baca di investigasinya Tempo ya. Tapi kepada Tempo, Dito sudah membantahnya dan dia mempertanyakan apakah benar Dito yang dimaksud adalah dia, sebab kata dia sering banget mengalami kejadian semacam itu. Selain Dito, itu ada nama menteri lain di kabinet Jokowi yang namanya juga disebut-sebut. Media Indonesia menyebutkan kemungkinan Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono sebelum menjadi menteri dikenal sebagai pemain besar di BTS, dan pertanyaannya kalau gitu apa dong peran Trenggono? Sejauh ini belum jelas kaitannya, namun seperti dikatakan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, sepanjang ada alat bukti ke arah sana pasti akan diperiksa. Karena itu saya sarankan jangan sampai terlewat ya sidang perdana Irwan Hermansyah yang akan berlangsung hari Selasa besok ya. Kalau sesuai janjinya kan dia akan buka-bukaan siapa sosok X, Y, dan Z yang menerima aliran dana untuk menutup kasus skandal korupsi BTS di Kominfo ini. Jadi seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa aliran dana dari skandal korupsi BTS di Kemenkominfo itu mirip sekali lirik lagu Bengawan Solo ciptaan seniman legendaris Gesang ya. Aliran duit bancakan korupsi ini mengalir sampai jauh dan bukan hanya mengalir tapi ini meluap kemana-mana. Lagi banjir ini uangnya 8,3 triliun, bayangkan 8,03 triliun. Karena sejak awal kita pasti juga sudah curiga, nggak mungkin dana sebesar 8 triliun lebih itu hanya dimakan sendiri oleh Joni G. Plate. Ini pasti hujannya merata gitu. Nah tentu kalau Joni G. Plate itu sudah ditahan dan sekarang disidangkan,
ya harusnya perlakuan yang sama juga terjadi kalau betul ada menteri-menteri lain di kabinet itu terlibat juga dalam kasus korupsi BTS ini. Kalau tidak, ya nggak terlalu salah kalau kemudian banyak yang menilai kasus ini kasus hukum saja, karena Johnny G. Plate ini adalah sekjen dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem itu sudah mendukung Anies Baswedan. Karena itu, ya dia ditersangkakan. Sementara yang lain yang tetap nurut sama Presiden Jokowi, tidak mendukung Anies Baswedan, aman-aman saja. Saya harap itu tidak terjadi, karena ini pertaruhan reputasi dari Kejaksaan Agung, juga pertaruhan reputasi dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belakangan ini cukup babak belur. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.